Hujan, karya autor Neneng Susanti, episode ke-81. Selamat mendengarkan. Mandi terakhir ya, Ai, pinta Hujan pada suaminya saat mereka selesai membersihkan diri. Usai main-main yang entah keberapa kalinya dilakukan pasangan itu. Terus, besok kita nggak mandi gitu? Goda air, sambil mencium pipi Hujan yang masih harum bau sabun. Mandi biasa, jangan mandi luar biasa terus. Ketusnya sambil meronta ingin dilepaskan, karena ia sudah merasa bagian milik suaminya sudah memberi sinyal tak beres. Mau kemana sih? Sentak air kesal saat Hujan menghindar. Bahaya, kekehnya sambil menjauh. Air yang tak berhasil menarik tangan istrinya hanya bisa tertawa gemas saat Hujan menggodanya sambil menjulurkan lidah. Ngajakin perang, sini kalau berani. Gak mau, ntar yang ada main lagi, saut Hujan. Jika saja ia bisa mengeluh, tentu ia ingin mengatakan, tubuhnya begitu sakit bagi remuk seluruh tulangnya. Tapi hanya itu yang bisa ia berikan pada air, yang selalu senang setiap bermain dengannya. Tebakan yuk, udah lama gak tebak-tebakan. Tapi pakai baju dulu, gue gak percaya soalnya sama lu. Ejek Hujan sambil menarik tangan air. Ribet, yang kalah kan buka baju, jadi pakai ini aja, tinggal tarik talinya, gini nih. Air dengan jahilnya menarik tali petrup yang dikenakan oleh Hujan. Terlihatlah kini, tubuh polos bagian depan sang istri tepat di depan matanya. Kan, dia mulai geleng-geleng nyariin pintu kebunnya. Ucap air sambil mengelus miliknya sendiri. Hujan buru-buru membalikkan tubuhnya, lalu bergegas berjalan ke arah lemari, sambil menalikan lagi bedropnya. Hatinya kini sedang menggerutu kesal. Punya laki begitu, musibah apa berkah ya? Saat pagi sampai petang, kedua pasangan suami istri itu selalu menghabiskan waktu di rumah dengan banyak aktivitas yang mereka lakukan. Masak bersama, bercanda, nonton film, dan tentunya main-main, hal yang menyenangkan. Dan jika malam tiba, barulah keduanya keluar rumah. Meski hanya berjalan-jalan menikmati angin sambil minum es atau jajanan lainnya. Kapan pulang, Ai? Tanya Hujan. Lusa, kenapa? Air balik bertanya sebelum ia memasukkan bola-bola ikan ke mulutnya. Gak apa-apa, udah kangen aja sama semuanya. Lagian kenapa harus tanpa ponsel sih? Dengusnya kesal saat Air selalu saja menyembunyikan ponselnya jika sedang berdua. Quality time, Jan, hujan deras. Quality time kalau sehari. Lah ini udah seminggu di sini air kobokan. Air comberan. Ejek Hujan sambil terkekeh. Air jam-jam gue mah, woi. Protes suaminya tak terima diejek. Keduanya kembali menikmati malam mereka sambil berjalan bergandengan tangan. Hanya ada perasaan senang dan bahagia yang dirasa di hati masing-masing. Rasa yang belum mereka ungkapkan secara terang-terangan melalui lisan. Mau jajan apa lagi? Jalannya jangan jauh-jauh. Hujan langsung menarik tangan suaminya. Ia mengajak Air untuk menyeberang jalan. Mau apa? Tanya Air. Mau itu, boleh? Pintanya sambil menunjuk pedagang kembang gula di pinggir jalan. Udah gue bilang, jangan beli yang manis-manis, Jan. Tolak Air tapi masih berjalan di belakang istrinya. Kenapa? Kan enak. Nanti lu makin manis, gue nya bisa diabetes. Kalau Air masih tak suka dengan pilihan istrinya. Lah, bisa begitu? Gemam Hujan sambil memilih mana yang mau ia beli. Pilihannya jatuh pada warna merah muda. Belum dimakan tapi dari bentuk dan harumnya sudah sangat jelas jika makanan itu begitu manis. Sakit gigi awas lu ya, ancam Air. Hujan hanya tersenyum. Ia nikmati kembang gulanya sendiri, walau ia telah memaksa dan meraih Air untuk menikmatinya. Tapi pemuda itu tetap menutup mulutnya. Cari minum yuk. Keduanya langsung memasuki kedai minuman yang tak jauh dari tempat mereka tadi membeli kembang gula. Air segera memesan 2 minuman es kelapa muda asli untuk dia dan sang istri. Ini kelapa bulat banget ya? Kata Hujan sambil menyeruput isinya. Iya, kayak kepala lu. Cetus Air dengan senyum jahilnya. Enak aja, beda dong, protes Hujan. Iya, beda.
balas air sambil mengangguk pasrah. Lu mau tahu nggak perbedaannya antara lu sama nih kepala? Tanya air. Kelapa, Ai. Nah, iya dah itu, kepala. Ucapnya lagi masih salah. Apa? Tanya hujan. Yang kan meneruskan kesalahan air yang memang sudah sulit diluruskan dari dulu. Kalau kepala, jatuhnya ke tanah. Sedangkan lu, jatuhnya ke hati gue. Episode ke-82. Selamat mendengarkan. Emang bisa masak nongol di dapur? Goda air yang mengagetkan istrinya yang sibuk memilih bahan makanan di lemari pendingin. Air langsung memutar tubuh hujan kemudian melumat habis bibir ranum itu. Gue tuh harus kuat, Ai. Dikodain lu itu kan bikin lemas. Kekeh hujan setelah ia melepas ciumannya. Dikasih enak protes mulu. Air berlalu ke sofa, meninggalkan hujan yang entah ia akan membuat apa untuk mereka makan. Mengingat hari ini hari terakhir mereka liburan, karena sore nanti keduanya akan kembali pulang ke kota. 10 hari sudah cukup bagi mereka, benar-benar hidup berdua, tanpa ada pengganggu, sama sekali, termasuk dering telepon. Air memanfaatkan waktu yang ia miliki bersama sang istri sebaik mungkin, seakan ia tak bisa lagi bertemu hujan esok hari. Ai, pakai sayur dikit ya, teriak gadis halalnya dari dapur. Enggak, jawab air cepat. Ia menggerutu kesal karena hujan seringkali memaksanya untuk sedikit makan sayur. Padahal itu adalah hal yang paling ia benci dari kecil, bahkan mungkin sebelum ia lahir. 5 menit kemudian, hujan datang dengan nampan di tangannya. Ada mangkok besar yang terlihat kepulan asap di atasnya. Bikin apa sih heboh banget? Tanya air yang memang belum tahu apa yang dimasak sang istri. Masak mie, ia menjawab dengan gelak tawa. Nih, makan, wajib abisin, titah hujan dengan sangat memaksa. Air meraih mangkok tersebut dan mulai mencicipinya. Lu bikinnya pakai apa, Jan? Tanya air sambil mengunyah suapan pertamanya. Pakai kerja keras dan tekad juga niat yang kuat. Kekehnya lagi, ia masih ragu dengan rasa masakannya. Pakai cinta nggak? Goda air. Pakai dong, gak lihat itu telurnya bentuk lope. Pantes enak. Hujan tersenyum simpul. Apapun yang mereka lakukan, meski itu hal biasa tapi entah kenapa semuanya terasa indah. Jika hujan bisa memohon, terkadang ia ingin waktu untuk lambat berjalan. Ia akan mengabadikan semua momen kebersamaan mereka selama lebih dari 6 bulan menikah. Kebersamaan singkat memang, tapi serasa dunia hanya milik mereka berdua. Usai menikmati mie yang sebenarnya rasanya biasa saja, mereka pun mulai membersihkan diri, kemudian berkemas barang-barang, termasuk si pisang yang tak boleh tertinggal sama sekali. 10 hari cepet ya, Ai. Padahal cuma kasur, sumur, dapur. Ucap hujan saat ia duduk di kursi meja rias. Hujan menatap tubuh tinggi putih suaminya dari pantulan cermin sedang memainkan ponselnya. Mang, lu mau ngapain lagi? Enggak, begini juga gue udah bahagia, Ai. Jawab hujan, meski dengan rasa malu yang luar biasa. Air yang mendengar istrinya bahagia, langsung memasukkan ponselnya ke dalam saku celana. Kemudian ia berjalan mendekat, memeluk hujan dari belakang. Bilang apa tadi? Tanya air. Gue bahagia, Ai. Balas hujan yakin. Jangan pergi, janji ya. Pinta pemuda itu yang kini sudah meletakkan dagunya di bahu sang istri. Iya, janji pokoknya gak boleh kemana-mana. Gue gak mau kangen. Lirik air begitu berharap mereka akan selalu bersama. Iya, airnya hujan. Kekeh gadis itu sambil mengelus pipi suaminya. Keduanya kembali berciuman sebelum benar-benar pergi meninggalkan rumah, menuju mobil yang akan mengantar mereka ke kota, ke apartemen orang tuanya yang sudah sangat merindukan air dan hujan. Foto dulu ah, buat kenangan, ucap hujan sambil mengeluarkan ponselnya. Genit banget dah sumpah, ejek air sambil mencibir. Bodoh amat, sirik ya, gak gue ajak foto. Hujan tak kalah mengejek suaminya yang mulai memasang wajah masam. Jan, lu tahu gak? Gue tahu juga bakal pura-pura gak tahu, Ai. Nyebelin, dengus air kesal.
Udah cepet, lu mau tebak-tebakan apa? Tanya Hujan. Apa persamaan lu sama mangga? Apa ya? Gue mau pasrah deh biar seru. Ejek Hujan sambil terkekeh. Persamaan lu sama mangga itu, kalian sama-sama harum dan manis.